Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Nur S8. Dan sekarang saya lagi menikmati udara segar di Jalan Taman Safari ya. Ini menuju Hotel Pesona Alam. Dan sambil berkisah tentang Nabi Sulaiman ya. Semoga kisah ini bisa kita ambil pelajaran ya. Kalian tahu kan Nabi Sulaiman itu dia punya bala tentara jin. Dengan mukjizatnya beliau, bentar saya mau lihat kali dulu. Dengan mukjizatnya beliau mempunyai bala tentara jin. Dan pokoknya jin dan hewan. Ya, dia bisa bahasa hewan. Oh, kotor sekali. Dan di samping itu dia juga koleksi cincin, guys. Ya, jadi buat yang doyan pakai cincin, bahkan tuh ada kitabnya, kitab cincin, pengarang cincin. Jadi bahkan ada disebutkan, yang entah ya ini hadis atau apa, bukan mungkin ya. Konon, karena saya juga bukan ustadz, bisa ditanya ustadz ke kalian masing-masing. Yang pakai cincin dengan yang tidak dalam sholatnya itu pahalanya berbeda. Ya, jadi kalau sholat pakai cincin itu pahalanya berbeda, guys. Mungkin masuknya lebih ke wangi-wangian ataupun enak dipandang ya. Sebenarnya kan itu siapa yang suka ya pakai cincin. Oke, kita kembali ke cerita kisah Nabi Sulaiman tadi. Karena beliau memang pakai cincin. Salah satu nabi yang pakai cincin juga nih. Kalau Nabi Muhammad pakai cincin itu karena beliau direferensi oleh sahabat. Beliau itu kan harus stempel ya. Oleh karenanya dibuatkan oleh sahabat cincin yang bernama Muhammad. Jadi kalau ada surat menyurat di kala itu, daripada bawa-bawa stempel ribet ya kan. Nah, sahabat ini berinisiatif membuatkan stempel dari cincin Nabi Muhammad. Tak, jadi begitu buat surat tinggal jebret. Nah gitu guys. Itu cincin ya. Jadi Nabi Sulaiman mengoleksi cincin. Bahkan ada satu cincin yang berkaromah. Iya. Jadi saking karomahnya. Nah, biar jelas saya lanjut ceritanya ya. Jadi waktu itu Nabi Sulaiman mau menyimpan cincinnya. Tapi dia nggak sempet, buru-buru pergi nitip ke istri gitu kan. Biniku. Aduh. Ini saya nitip cincin. Ternyata yang dititipin itu bukan istrinya, guys. Itu jin ifrit yang meniru atau menyaru ya, menyerupai istri Nabi Sulaiman. Akhirnya diambillah cincin itu oleh si jin ifrit itu. Lalu dipakai kan. Ya, dipakai cincinnya, dipakai dan jin itu berubah menyerupai Nabi Sulaiman. Jadi ketika Nabi Sulaiman pergi, ya yang berkuasa di kerajaannya itu si jin itu gitu. Akhirnya Nabi Sulaiman kembali yang asli ke kerajaannya. Begitu kembali dia kaget. Kok ada kembarannya di sini? Akhirnya disidanglah mereka berdua. Sulit membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Semuanya benar. Lalu ada kata pembicara istana, jubir ya, juru bicara istana. Dia bilang ada cuma satu yang tidak bisa atau yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain dari Nabi Sulaiman. Cuma satu, cincinnya doang, itu tandanya itu Nabi Sulaiman yang asli. Wah, di sini Nabi Sulaiman udah pasrah. Semua takdir yang Allah berikan, ternyata Allah ambil, yang Allah titipkan sekarang Allah ambil. Ya udah, Nabi Sulaiman pasrah. Kalah dia di persidangan. Yang menang si jin ifrit itu, guys. Akhirnya jin itu berkuasa di kerajaannya. Nah, oleh karenanya kalian pernah lihat kan di film-film Nabi Sulaiman tuh yang dulu di Antv. Itu ada film Nabi Sulaiman. Dia itu banyak selirnya, gonta-ganti selir, joget-joget, nari-nari, ya kan? Ada selirnya di situ kan banyak.
ya jadi itu sebenarnya bukan Nabi Sulaiman guys, itu jin ifritnya yang lagi berkuasa gitu. Jadi yang difilmkan di Antv itu yang Nabi Sulaiman itu Nabi Sulaiman palsu, Nabi Sulaiman asli nggak gitu guys. Ganti-ganti selir lah kayak gitu ya kan. Nah jadi selama jin itu berkuasa semena-mena lah, dia ganti selir, joget-joget, nari-nari di istana. Kok nggak biasanya, kok Nabi Sulaiman begini, makanya pada ragu ini kayak bukan Nabi Sulaiman gitu. Nah terus Nabi Sulaiman ini akhirnya dia di mata masyarakat tidak ada yang mau mengakui guys, dia ini Nabi Sulaiman, karena kan udah yang menang ya. Jadi dia menepi, karena di desa tidak ada yang mengakui dia menepi. Sampai akhirnya ke ujung pantai, dia bertemu dengan seorang nelayan. Dia minta diangkat menjadi pegawainya gitu. Karena kalau di masyarakat dia nggak diakui, siapa nih orang gila ngaku-ngaku Nabi Sulaiman gitu kan. Akhirnya dia bekerja pada nelayan tersebut, mencari ikan. Dan nelayan ini punya anak perempuan yang memang mukanya nggak cantik lah. Nah akhirnya si anak ini juga disuruh mengantarkan makanan kepada Nabi Sulaiman. Ternyata Nabi Sulaiman ini lagi tidur dia guys, lagi tidur di pinggir pantai. Pas dilihat oleh si anak nelayan tersebut, Nabi Sulaiman ini dia lagi dikipasin oleh ular kobra. Ular kobra gitu kan palanya, dia ngipasin si Nabi Sulaiman itu guys. Sehingga si anak nelayan ini dia merasa ini kayaknya bukan orang biasa ya. Ini kayaknya ada sesuatu, kok bisa orang biasa itu kok dikipasin sama ular ya. Jadi ada beberapa ular yang ngipasin dia tidur gitu. Dahsyat kan. Akhirnya karena si anak nelayan ini mukanya jelek, ya tidak cantik, dia tertarik dengan Nabi Sulaiman ini. Dan singkat cerita, si jin yang sedang berkuasa di istana Nabi Sulaiman itu, dia karena tidak mau kekuasaannya diambil lagi oleh Nabi Sulaiman, akhirnya cincinnya itu dibuang, dilempar ke laut di samudra yang jauh oleh jin tersebut. Ya kan namanya dibuang ke laut kan nggak mungkin ketemu, gila. Jadi nggak mungkin ketemu, mustahil. Sehingga dia berharap berkuasa di istana tersebut. Dan namanya juga mukjizat Tuhan ya. Tahu kan ending ceritanya? Ternyata cincin itu dimakan oleh ikan, dan ikannya ketangkep oleh nelayan tersebut, dan kayak Nabi Sulaiman lah yang bantu ngolah segala macam. Ditangkap, suruh ambil salah satu buat makan gitu kan. Diambil salah satu buat makan, langsung dia serahin ke anaknya yang perempuan, nih kata bapak suruh buat makan kita siang. Begitu dibelek ada cincinnya guys, Masya Allah. Itulah takdir Tuhan ya. Kita nggak ada yang tahu, kalau emang rezeki nggak kemana, balik lagi Allah kembalikan kepada pemiliknya. Yang penting asal ikhlas, ridho, ya emang itu udah takdir Tuhan. Ya mau gimana, kita mau ngotot gimana juga nggak akan bisa. Itu pelajarannya di situ guys. Ya udah pasrah aja, udah takdir kan. Nah akhirnya anaknya ini nemu cincin di dalam ikan, ngasih tahu ke Sulaiman, nih aku nemu cincin. Wah alhamdulillah, ini cincin gua kembali. Ya karena dari cincin itu, ya sebenarnya tanpa cincin itu binatang-binatang tetap nurut ya. Cuma di mata manusia nggak ada yang mau nerima guys. Iya, di mata manusia tidak ada yang mau menerima gitu. Cuma jin dan hewan yang tidak bisa ditipu. Nah setelah cincinnya kembali, Nabi Sulaiman akhirnya dia kembali ke istana dan berkuasa gitu kan. Setelah berkuasa,
Bahkan si cewek yang tadi ini, yang naksir sama Nabi Sulaiman ini, dia tuh pernah bermimpi memang, semoga aku menjadi, bukan bermimpi ya, kayak harapan, kayak pengen banget jadi istrinya Nabi Sulaiman guys. Jadi teman-temannya itu selalu menguncal loh, ngimpi apa sih, mustahil gitu kata teman-temannya, mustahil banget lu jadi bininya Nabi Sulaiman, ngarep muka lu jauh. Iya. Akhirnya setelah Nabi Sulaiman berkuasa, iya, dia ingat hanya satu orang yang mendampingi dia di saat susahnya, yang mengantarkan makanan, yang mempercayai dia gitu kan. Ibarat kata gini, nggak apa-apa gue nggak dapet Nabi Sulaiman yang asli, nggak apa-apa ini yang KW deh, nggak apa-apa. Ternyata itu emang yang asli sebetulnya guys. Tuh Masya Allah itu. Akhirnya Nabi Sulaiman pun menikahi wanita tersebut dan meminta kepada Allah. Nah ini nggak tahu nih ya ceritanya, mohon maaf ya kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Ini Nabi Sulaiman meminta kepada Allah semoga istrinya ini dipercantik gitu guys. Ya mungkin kalau kita berpikir negatif, kok Nabi Sulaiman nggak ini ya, nggak menerima keadaan. Ya tetap artinya kita sebagai manusia minta yang terbaik gitu kan, kalau kita berpikir positif. Iya, jadi Nabi Sulaiman ini meminta dipercantik istrinya. Akhirnya istrinya jadi cantik, terlihat cantik lah. Ya, dan terkabullah cita-citanya menjadi istri Nabi Sulaiman. Masya Allah tuh. Bisa kalian ambil pelajaran dari kisah Nabi Sulaiman ini ya guys. Gimana tuh? Hikmah-hikmah apa yang bisa dipetik? Artinya segala sesuatu yang diambil oleh Allah ya kita pasrah aja udah. Karena itu sudah takdir, udah jalannya begitu ya, udah nikmati aja, jalani, syukuri, ya kan, mau gimana? Kita nangis darah juga, segala keinginan kita nggak akan bisa tercapai kalau Allah nggak ngasih jalan, gitu. Jadi ya kita hanya bisa berusaha, bersyukur, beribadah, udah gitu aja. Oke, selamat beraktivitas. Aduh, saya udah akhirnya dapat keringet di sini, di puncak susah banget keringetnya. Sengaja nih saya bawa tas biar berat-beratin ya kan. Iya, buat nyari keringet nih. Sekarang begini doang aja baru nih keringetnya keluar. Iya tuh kan. Oke, selamat beraktivitas. Semoga cerita ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.